jenis sejenis ya mineral ya, bebatuan ya mungkin ya. Oke. Celak ismit itu ya celak yang diproduksi dari Iran ya, dari Persia. Persia memang sejak zaman dahulu itu memang sudah maju ya, Persia, Cina itu sudah sangat maju. Bahkan sekarang satu-satunya negara yang berani akan menyerang Israel ya hanya Iran. Iran, Lebanon, dan negara-negara nggak ada yang berani. Oke. Nah, kemudian wazama an Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mikhalatun yaktahilu minha kulla lailah. Wah. Abu Abbas mengira bahwa Rasulullah memiliki cawan, ya, memiliki mangkok celak yang Rasulullah pakai untuk bercelak setiap malam. Wah, jadi beliau setiap malam pakai celak gitu kan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, qabla ayana mabil ismit. Oh, sebelum tidur Rasulullah pakai celak itu. Wah, jadi beliau berhias ya. Untuk tidur saja berhias. Salah satan fi hadhihi wa salah satan fi hadhihi. Oh, tiga ya, gimana ya? Tiga kali ya di meripat sebelah kanan dan 3 kali di meripat sebelah kiri, di mata sebelah kiri. Oke. Ya ini kebiasaan Rasulullah ya, kebiasaan sunnah ya, kebiasaan. Namun tidak terkait dengan masalah agama ini. Jadi ya kita tidak mesti kemudian berarti harus pakai celak, tidak. Ya. Silakan saja kalau mau pakai celak boleh, tidak juga bukan berarti bahwa itu lalu keimanan kita itu berkurang. Oh tidak, ya, karena ini tidak terkait dengan persoalan agama. Oke, hanya kita lagi membicarakan tentang kebiasaan Rasulullah sehari-hari. Kemudian dari Jabir ya, Jabir bin Abdullah ya, Huwa ibn Abdullah ya, putra dari Abdullah. Bapaknya Jabir ini meninggal ketika perang Uhud ya. Jabir pada waktu itu ingin berangkat perang juga, tapi bapaknya melarang karena adik-adiknya Jabir itu ada 7 orang ya, itu perempuan semua dan masih kecil-kecil. Sementara ibunya Jabir ini sudah meninggal, jadi nggak ada orang tua. Kemudian bapaknya Jabir mengatakan, kamu tidak boleh ikut berperang, biar saya saja yang berperang. Kelak kalau saya mati, gugur di medan pertempuran, kamu harus merawat adik-adikmu. Nah betul, Jabir akhirnya tidak ikut perang ya, walaupun dia sangat ingin. Nah, dan betul bapaknya itu gugur di medan perang. Nah, kemudian akhirnya Jabir menikah. Menikahnya dengan seorang janda ya, yang tidak punya anak. Nah, Rasulullah bertanya, loh kok kenapa kamu milihnya orang yang yang lebih tua dari kamu, gitu kan? Nah, terus jawab Jabir, oh begini Rasulullah, saya punya adik ya, yang harus dirawat oleh seorang yang seperti ibunya, yang keibuan. Nah, maka saya cari istri yang lebih dewasa, yang keibuan agar dapat merawat adik-adik saya. Wah, Rasulullah kagum ya, salut kepada Jabir bin Abdullah ini. Maka Rasulullah kemudian menghadiahkan unta beliau kepada Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa dia itu mendengar Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bil ismit. Kamu hendaknya memakai celak ismit ya. Inda naum. Sebelum tidur. Fa innahu yajrul basar wa yumbitu sya'ar. Karena dapat menajamkan penglihatan dan juga menumbuhkan
rambut, menumbuhkan rambut di ya alis ya, bulu mata maksudnya itu ya. Mungkin dapat dapat menyuburkan rambut mata, ada zat-zat tertentu ya. Ya ini kalau untuk apakah betul kalau terkait dengan masalah kesehatan, masalah kimia ya tentu saja harus diteliti oleh ahlinya ya, oleh ahlinya. Karena Rasulullah kita ikuti adalah untuk hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah agama ya. Rasulullah bukan ahli kecantikan dan juga bukan ahli kesehatan ya. Beliau itu adalah seorang yang diutus untuk mengingatkan manusia agar beriman dan beramal soleh. Itu yang paling utama. Bahwa Rasulullah memiliki kebiasaan-kebiasaan, beliau senang bercelak, kemudian mengecat ubannya, kemudian kalau berjalan cepat, itu adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan beliau sebagai manusia. Atau beliau itu senang minum susu, gitu kan? Karena ya susu memang menyehatkan ya. Atau beliau itu selalu makan kurma, itu kan? Ya karena di sana buah yang mudah didapat adalah kurma, itu saja. Kalau di sini ya ada juga kurma, cuman kan mahal, gitu kan? Ya kita yang mudah didapat pisang, ya, itu kan lebih mudah di sini. Oke. Ya ini tadi yang mengatakan hadis tentang ini dikatakan sanadnya dhaif ya, walaupun hadis itu sahih tapi dibilang sanad dhaif. Oke. Ya, ini sekedar informasi tentang kehidupan Nabi, tidak masalah ya. Oke. Kemudian dari Ibnu Abbas juga disebutkan kalau Rasulullah bersabda, inna khairu akhalikum al-ismit. Sebaik-baik celak itu adalah ismit. Celak terbaik adalah ismit. Yajlul basar wa yumitu syar. Karena celak tersebut menajamkan penglihatan dan menumbuhkan rambut. Ismit itu celak yang berasal dari Persia. Ya tentu kualitasnya bagus. Ya. Jadi kalau kita dapat celak, tanya dulu ini produksi mana nih? Ya tentu saja sekarang udah sangat banyak ya macamnya ya, dan insya Allah ya cukup bagus lah. Oke. Kemudian dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini sama saja ya tadi ya, alaikumul ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ab. Artinya hadis ini banyak ya disampaikan oleh Abdullah bin Umar, kemudian juga oleh Ibnu Abbas dan juga oleh Jabir bin Abdullah. Oke. Ya, baik. Selanjutnya tentang pakaian Rasulullah ya. Oke. Tapi untuk sementara cukup sampai di sini terlebih dahulu. Barangkali ada yang hendak bertanya, silakan. Wow, cukup banyak ya yang hadir, ada 25 peserta. Alhamdulillah. Semoga ya ini kalau santrinya banyak kan berarti ustadznya itu kan dapat pahala, ada pahalanya juga banyak. Ya, jelas ini Ustaz. Ini ada siapa ini? Ada Sulmanul Hakim. Wah, selamat datang Pak Sulman ya. Oke, baik Mbak Nadia, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Abdul atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari Pak Sutrisno PKU Seruang. Izin bertanya Ustadz terkait dengan cat warna rambut yang lagi ngetren zaman sekarang, cat warna putih atau silver. Mungkin banyak sekali pemuda-pemudi yang merubah warna rambut jadi putih. Yang saya tanyakan, jika warna rambut kita yang sudah sebagian putih kita cat dengan warna putih atau hitam, bagaimana? Oh ya, ya. Ya itu sebetulnya suatu hal yang tidak diatur ya oleh Nabi. Artinya
boleh-boleh saja. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan muamalah, yang terkait dengan masalah hiasan, masalah hobi, olahraga, kesehatan, itu adalah hal-hal yang terkait dengan muamalah, bukan persoalan agama. Nah, maka selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu boleh saja. Apakah kita mau mengecatnya dengan warna merah, itu kan, atau dengan warna hitam, ya jadi kembali ke warna yang semula, gitu kan, atau dengan warna sekalian warna putih saja, gitu, karena kebanyakan rambut kita itu sudah hampir semuanya berubah, maka ya di fullkan warnanya putih ya, silver, ya itu monggo saja. Tidak apa-apa ya, karena itu adalah persoalan kepantasan. Nah, jadi walaupun kita ini dibolehkan untuk mewarnai rambut kita, tapi ya tentu saja harus melihat irfan, nah, harus sesuai dengan orf, dengan kebiasaan di mana kita tinggal. Kalau orang yang biasanya ngecat rambut merah itu biasanya orang-orang umpamanya ya, umpamanya anak-anak pang gitu yang kadang-kadang wow menggelandang dan sebagainya, ya kita jangan tasyabuh dengan mereka ya, jangan lalu kemudian ya mencontoh seperti itu, tidak ya, walaupun artinya boleh, tapi kita harus lihat keadaan ya, kira-kira lebih positif apa tidak ya, komentar persepsi masyarakat kepada kita, kan? Tidak apa-apa sih kita rambut kita itu dibikin kayak mohawk gitu kan, kayak punk gitu kan, kayak David Beckham dulu itu kan seperti itu rambutnya. Nah cuman ya, waduh ini Ustadz kok rambutnya dibikin kayak gitu, itu kan tidak pantas gitu. Jadi kita juga harus menghormati orf ya, kebiasaan, kepantasan di masyarakat kita ya. Jadi walaupun secara bayani itu dibenarkan, secara burhani juga dibenarkan, tapi irfani secara kepantasan ya, kita rasanya kok ya tidak pantas kalau umpamanya rambut dicat hijau gitu kan. Ya itu kecuali kalau untuk hal-hal tertentu, untuk drama atau untuk penampilan sesaat gitu kan ya, ada kesenian, nah itu kemudian setelah itu dikembalikan dicuci lagi rambutnya, nah, itu sih tidak apa-apa. Intinya sebetulnya terserah itu Pak Sutrisno, jadi monggo mawon menawi panjenengan badhe nopo mau di cat hitam atau cat silver itu tidak masalah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Ustadz Abdul. Ada pertanyaan dari Bapak Sulmanul Hakim. Apakah semua amalan Nabi adalah sunnah? Ya, terima kasih. Kembali kalau kita merunut kepada kata sunnah itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan. Jalan yang biasa diikuti itulah sunnah ya. Nah, Nabi itu tentu saja punya kebiasaan ya, sebagaimana beliau itu adalah sebagai orang Arab. Apa kebiasaan beliau? Kebiasaan beliau ya bicaranya dengan bahasa Arab. Ah itu Pak Sulman ya. Kemudian tadi hadis yang akan kita bahas itu tentang pakaian Nabi. Apa pakaian Nabi? Pakaian Nabi itu ya gamis. Padahal ketika saya belajar bahasa Arab ya, yang disebut gamis itu ya ini gamis. Ini apa? Khamis, gamis itu ya. Gamisnya orang Jawa lain dengan gamisnya orang Arab. Jadi ada konteksnya lagi tertentu. Artinya Nabi itu dulu kalau pakai pakaian itu pakaian yang kayak long dress, kayak biasa dipakai oleh ibu-ibu di sini ya. Orang-orang Arab kan pakainya itu long dress itu ya. Nah, tapi itu cocok untuk
untuk cuaca dan keadaan topografi masyarakat Arab ya. Dan pakaian yang dikenakan oleh Nabi itu bahannya itu bahan denim itu. Jadi bahannya lembut ya, tapi kuat itu. Mengapa? Karena orang-orang Arab itu setiap hari berada di punggung onta, gitu kan? Kendaraannya onta. Kalau pakaiannya itu dari katun, ya maksudnya dari sarung gitu kan, kita naik onta atau naik kuda, bisa lencet itu apa gitu, nun sewu pantat kita itu lecet itu pasti. Makanya koboi itu pakainya kan bahan yang kuat itu kayak jeans itu ya. Nah, bahan yang dipakai oleh Nabi itu juga ya seperti itu. Karena masyarakat Arab, masyarakat Mekah itu adalah husbandry, apa itu husbandry? Peternakan, beternak ya, kebanyakan mengembala kambing ya, dan para nabi itu dulu rata-rata adalah ketika masih muda adalah para pengembala kambing ya. Begitu. Jadi itu adalah sunnah beliau sebagai orang Arab ya. Beliau juga pakai celak kayak gitu karena memang ya untuk keindahan mata, nah, itu monggo saja. Tapi itu bukan sunnah yang terkait dengan masalah agama, ya. Bukan sunnah tasyri'iyah, ya. Sunnah yang tidak memiliki dimensi keagamaan. Nah, yang kita ikuti dari Nabi itu adalah hal-hal yang terkait dengan masalah ibadah dan masalah akidah, dan penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau umpamanya Nabi dulu setiap kali sakit, beliau itu selalu berbekam. Ya. Apakah kita kemudian, agar mengikuti sunnah Nabi maka, nyong lagi pilek ya, langsung bekam kayak gitu. Ya monggo saja, tapi jangan lalu kemudian dikatakan bahwa dengan itu maka kita lebih berpahala, gitu kan, lebih Islami kayak tidak, ya. Nah, karena Nabi itu tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan praktek pengobatan sebagaimana yang beliau lakukan. Yang dia inginkan agar umatnya melakukannya itu adalah hal-hal yang terkait dengan ibadah. Nabi rajin bangun malam. Nabi sebelum sholat fardu ya, selalu sholat sunnah, rawatib ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Kemudian juga 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nabi terbiasa puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15. Nah, tanggal Komariah tentu saja ya. Nah, bukan Oktober. Kalau Oktober kan berarti sekarang ya tanggal berapa ya? 17 udah lewat ya. Nah, gitu loh. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan agama. Kalau yang di luar agama ya tidak. Bahwa Nabi berdagang, apakah lalu kita mengikuti sunnah, ayo kita harus berdagang dan berdagangnya harus ke Syam, gitu kan? Ya tidak, gitu kan? Kalau semua orang berdagang nanti tidak ada yang mau jadi guru, gitu kan? Tidak ada yang jadi perawat, tidak ada yang jadi dokter. Wah, ini nanti profesi-profesi itu justru diisi oleh orang-orang yang non Muslim. Nah, itu kan. Jadi begitu Pak Sulman ya. Ya, jadi hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari Nabi itu yang tidak terkait dengan agama, ya monggo silakan kalau mau mengikuti ya. Dan kita pun mengikuti sunnah Nabi itu namanya juga sunnah ya. Tidak harus diikuti semuanya, yang semampu kita saja ya, yang sesuai dengan kemampuan kita. Nabi kalau sholat bacaannya panjang-panjang, kita ya tidak perlu lah ya. Sekali-kali kalau kita sholat sendirian baru silakan baca ayat yang panjang ya. Tapi jangan sampai kakinya bengkak seperti Nabi ya.
itu. Eh, Nabi pun melarang. Matur nuwun, Pak Sulman. Ada yang lain, Mbak Nadia? Belum ada, Ustaz. Oh ya, oke baik. Kalau begitu, saya kira cukup ya Nadia ya, dan juga kepada para peserta kajian, kita cukupkan di sini saja ya, dan mudah-mudahan kita bisa menambah lagi di pekan yang akan datang, masih dengan kita bahas tentang kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, dan pekan depan kita akan bahas tentang pakaian Rasulullah. Ya, dan untuk itu maka mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita sesama umat Islam di seluruh dunia, ya, baik di Indonesia, di Palestina, di Rohingya, dan di belahan dunia, di Amerika. Di Amerika ada ini ya, fobia, ya, sampai ada seorang anak kecil berkebangsaan Palestina yang dibunuh ya hari ini dibunuh di kota Chicago sana itu. Ya, semoga dunia ini menjadi aman, umat Islam dianugerahi kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man hadaral muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif wulatal muslimin wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ra'bah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi kajian lalu untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PK Usrung. Jazakumullah khairan kasiran atas kehadiran hadirin dan kesediaan Ustadz Abduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.